Halo semuanya, jadi hari ini sebelumnya gue minta maaf dulu karena literally di belakang gue tuh ada renovasi rumah. Gue udah keganggu sejak beberapa bulan lalu, tapi ya hubungan antar manusia memang merepotkan. Tapi kita tidak bisa hidup sendiri kalau kata Yuhi ya. Eh, Mungkin kalian juga bertanya kenapa gue buat video kayak begini. Ini gue mau iseng kontenin aja sekalian gitu buat konsumsi pribadi gue juga sih. Jadi kan gue punya eh, series di YouTube gue namanya Ngidel aja yang udah sampai episode 60 gitu. Ya Ngidel aja adalah series di mana gue ngomongin JKT48 intinya gitu ya atau idling lah gitu. Nah, gue pengen lihat video pertama gue seberapa sotoy gue ini 3 tahun lalu diupload pada eh 2 Januari 2020. Eh, Waktu itu gue bener-bener pertama kali teateran New Friend. Di situ gue menceritakan pengalaman jujur gue. Yaudah kita langsung aja mulai kali ya. Gue udah agak lupa juga sih. Gue tuh ngomotnya dari 2019 ya, November apa September gitu gue lupa. Apa Oktober? Oktober berarti Oktober karena Comic Con seingat gue deh. Oke, kita lanjut. What's up guys, welcome back to Bagas Ngebisel. Dan kali ini gue akan ngomongin sesuatu. Udah lama banget gue nggak opening gitu, kita langsung ngomongin aja ya. Oke, gue udah nggak pernah pakai opening. What's up guys, welcome back to Bagas Channel. Itu opening lama gue itu dari 2016 apa 2015 gue lupa. Oke, kita lihat. Jadi sekarang jam setengah 9, gue masih Setengah di rumah. sembilan masih Tujuan di sekarang rumah. gue adalah ke FX. Gue pengen nonton teater Nggak K3, kelihatan ya. JKT48 ya. K3 untuk pertama kalinya Udah dalam hidup gue. Ya gue pengen tuh. rekam-rekam lah Kalian gitu. lihat ya Kayak tanggalnya ya. hari pertama gue teater gitu kan. Oh, Sama ternyata gue teman-teman. teateran itu 29 Desember 2019. Oke, lanjut. Tapi sayangnya hari ini nggak ada Shani. Ya, nggak ada Shani Shani lagi di guys waktu Jepang itu, ingat gue. buat acara NHK gitu. Lagi di Jepang. Sedih nggak sih? Pertama kali teater nggak ada Sedih Shani. sih, jujur sedih K3 gue. nggak ada Shani. Kurang K3, sedih. gue K3 banget by the way. Sesuai judul, gue Sesuai hari ini judul. mau ngomongin pengalaman gue pertama Heeh. kali nonton teater Heeh. JKT48 di FX Sudirman, Jakarta. Let's go Jadi guys. pertama gue new friend bareng teman gue yang namanya Oh Andi iya, waktu itu gue Siswanto new atau friend. biasa disebut Andi Bokis. Sama si Kalian bisa cek Bokis ya. Kis, apa kabar lu Instagramnya, Kis? ntar di Cika bawah Idol ada mulu lu. Instagramnya. Dia juga seorang fans JKT48 udah lumayan lama, Ya, lebih dia lama dia daripada lebih gue. sepuh dari gua Waktu itu sih. cukup banyak new friend ya, karena waktu itu kan new friend ada antreannya sendiri. Iya. New friend ada Gue antreannya sendiri dan gue tuh masih niat gitu loh rekam teater nih sebelum direnov ya, jauh sebelum direnov kayak yang sekarang. Ya sebelumnya ada juga sih, tapi yang maksudnya ini yang temboknya masih warna krem lah itu. Gue rekam-rekam gitu kan, ini lihat nih, B-roll gitu. gue ngantri itu cukup banyak. Nah ini Yang masih ngantri masih cukup rame guys. numpuknya. Dulu bisa seramai ini loh. Ya sampai sekarang sih, Ya, cuma teater pertama gua bedanya sekarang dulu masih pada waras aja kali ya. adalah K3 dengan setlist Sakagarinya. Wah iya, gue K3 banget dulu tuh. Kenapa gua K3 duluan? Karena Oshi sebenarnya. Iya, Kalian Oshi bisa gue dulu lihat di baby visualnya guys adalah tuh, bisa kalian lihat sendiri ya di wallpaper gue. Kapten. Tapi Gue tuh termasuk wota baru yang ngosiin member lama. Gue agak salah juga sih, jadi pas gue milih baby waktu itu, kan gue ngomong ke Bokis ya, Kis gue ngosiin baby gitu. Sebelumnya gue sempet ke pincu sama If juga by the way. Si Bokis ngomong, lah katanya If gitu, katanya If. Ya setelah pertimbangan ini itu gue ngosiin baby ya, karena gue suka lah singkatnya seperti itu. Nggak lama kemudian kan baby langsung ngumumin grad. sayangnya di hari pertama gua teater tanpa adanya Shani Indranatio karena dia sedang di Jepang. Ya, Sedang ada acara NHK apa gitu di Jepang lah pokoknya. NHK Acara Utagasen 48, apa sih namanya? 48 group juga. Masuklah gua ke teater. Gua Masuk. show 1 jam 12. Masih ada. Intro gua Dulu tuh masih sering banget show 1, show 2. Kalau weekend ya, kalau weekend. harus Dan gua dulu cukup sering 2 show loh guys. Gua kan dulu tuh sistem gua teateran adalah 2 minggu sekali. Karena waktu itu gua masih dapat duit jajan dan gua masih kuliah. Gua nabung gitu loh. Selama gua kuliah gua nabung. Akhirnya gua ada duit buat beli 2 show. Dulu harganya masih 100.000 kalau beli di Isaku guys. 2 show dan ya, kalau biasanya urutannya tuh IN-nya Sakagari lah dulu tuh gue nontonnya. SNM gue skip banget dulu sama. Dulu tuh SNM juga masih fresh pitch loh tim D-nya. harusnya yang New Friend itu harusnya row 4 ya. Harusnya Cuma row gue dapetnya row 4, 5. cuma gue row 5 ya Gak tau kan. kenapa gue Gue dapet juga row nggak 5 tahu lah kenapa. pokoknya di tengah. Mungkin mungkin karena gue nggak cepet-cepet aja masuknya. Gue kan pengen santai dan gue nggak tahu ternyata Wota tuh sebarbar itu pas masuk teater bener-bener lari-lari dulu guys. Dulu tuh
Apa namanya, kursi itu masih bebas, untuk bingo oke lah kalau ijo kanan apa kiri, biru kanan apa kiri gitu. Tapi kalau untuk new friend itu gue lupa kayaknya bebas di kanan atau kiri tapi di row 4. Kebetulan gue dapetnya row 5 karena gue kelamaan. Dan gue di titik nol. Maksudnya di tengah tuh kayak di tengah, nggak di pojok Di kanan tengah. pojok kiri, nggak, gue di tengah. Row 5 pas Ya, banget sebelah kanan gua. Baru pertama kali teater langsung orang Jepang langsung orang sebelah kanan Jepang gua. ya, gue ingat. Gue nggak tahu siapa Langsung sih. mulai Tapi kayaknya bukan Yamada karena waktu itu gue udah tahu desas-desus Yamada tuh wota sepuh Jepang yang keren gitu loh. Maksudnya dia serem banget datang teater. Ini jatuhnya tuh gue bikin video ini udah ada gap dari gue pertama kali kenal JKT48 sampai gue paham gitu sama sistem-sistemnya gitu. Ya kan ya ambillah Oktober 2019 sampai Januari itu berapa bulan sih gue udah memahami histori-histori JKT-nya gitu loh, Pak. Ex-member yang jadul-jadul gue udah tahu gitu-gitu. lagu pertama Tenohira. Oke. Disclaimer, gue nggak bakal nyebutin musik kayak dari M0 yaitu Overture, M1, Tenohira dan seterusnya sampai M16, enggak. Ya. Gue cuma bakal nyebutin beberapa lagu doang yang gue suka. Iya, oke. Tapi Tapi di lagu 4 lagu pertama, di lagu pertama kenapa nih, gua guys? kayak, oh ya sebelum lagu ada MC dulu kan sebelum Oh iya, Tenohira. dulu tuh Itu yang Sakagiri ada drama Tenohira, itu cukup memorable juga sih. Biasanya ada drama-drama lucu-lucuan sama membernya gitu sebelum masuk ke lagu Telapak Tangan ya. Cukup asik sih dulu tuh. Gimmick yang sangat menarik gitu karena setiap show kan ya kalau misalnya kita nonton show lagunya ya itu-itu aja gitu dari M0 sampai M16 atau bahkan ada bonus song ya lagunya itu-itu aja. Sedangkan untuk Sakagari drama Tenohira tuh ceritanya beda-beda. Yang pasti settingnya selalu di sekolah gitu antara kakak kelas sama adik kelas gitu-gitulah. Asik tuh dulu. yang pertama ya Oshi gua ya itu Baby. Oh iya kebetulan Gua iya langsung bener kayak, banget tuh guys dulu gue inget banget pas drama Tenohira yang hari itu gue ada member yang pertama keluar adalah Oshi gue sendiri Baby. Jadi kayak nah ini lu lihat ekspresi gue kayak gimana tuh. oh gini. Nah ya persis masih Ya sama sama kok. Rahel sama Iya sama siapa Rahel lagi, sama sama Avinia member gitu. legend Gua semua suka. kebetulan yang keluar pertama Ada di drama Gracia Tenohira sama waktu itu. sama Gracia. Wah ada Gracia Gua juga. kayak sebenarnya bukan masalahnya Baby doang ya. Itu kayak orang-orang ini tuh yang gue selama ini cuma lihat layar di HP. Ah, Sekarang kayak bisa lihat langsung. Bahkan gue sempet kayak di tengah ini. show gue sempet kayak, nih gue lihat dulu nggak pakai kacamata beneran gak sih? Oh ya Ya, beneran. ternyata beneran guys. Gue kira bohongan gitu. Ternyata beneran. Jadi gue buka kacamata dulu gitu kan. Oh ya ternyata beneran gue pakai lagi kacamata. Serius. Udah dimulailah Tenohira dan bla bla bla. Hari ini ada Selama komennya teater, gue matiin nih. jujur aja nih, Mana sih? selama Nah, teater, sama teater mata kenapa gua guys? sama sekali nggak bisa terpalihkan. Ya jelas terpalih lah, maksudnya Kenapa guys? nggak Kenapa sama selama sekali teater? susah ya, ininya dari Baby, dari kapten, dari Baby. Itu Sumpah, gue nggak ya, tahu kenapa. itu relate sampai sekarang di gua. Jadi kalau misalnya memang ada Oshi kita yang tampil ya kita kan berarti wah kalau gue sekarang kan Asyel ya Oshi gua. Wah ada Asyel. Kalau dulu gua wah Baby udah gue bener-bener fokus ke Baby doang. Gue pas di Sonichi Theater gua sama New Friend itu gue bener-bener fokus ke Baby doang. Mata gue nggak bisa kemana-mana. Karena saking apa ya terpakunya gue sama Baby gitu loh. Tapi ya emang gue suka aja sama Kak Baby apa kabar performance-nya, sih? sama Kerja di Pertamina sekarang ya? apa ya, visualnya. Visual. Suka Oke, gue. ya bener gue juga. Itu Jadi masih ya, relate sampai sekarang. bener-bener gue perhatiin Baby ya Baby, dan itu pas banget. Pas banget. Pas lagu Sakagari. Ini Salah ya, ini Sakagari. ini momen yang ya namanya juga wota baru lah ya apa GR masih tinggi gitu. Di depan gua. Sempat gue ditunjuk gitu sama dia kalau nggak salah. Tai. Gue nggak tahu dia nunjuk gua karena yang nonton Nggak bukan tahu. gua doang, jelas. Ya jelas saya yang nonton bukan lu doang, guys. Ada 300 orang atau 400 orang, belum lagi yang standing, apa ada lagi VIP dulu. Ada mungkin kalau misalnya ada tamu gitu kan, nggak ada yang tahu nunjuk gua dari mana yang nunjuk gua. Tapi mengarah ke mengarah ya iyalah kan harus ke depan. Apalagi lu di titik nol, guys, mana ada anjing. Ini Bagaska 2020 tuh masih GR banget di dunia JKT48, guys. Masih polos, nggak polos-polos amat sih. Gue udah tahu tentang skandal ini itu, cuma maksudnya ya masih asik lah dulu tuh gue. sempet tunjuk gue nggak lah, gue cuma kayak senyum, gue ini tai lu guys. Tai ya kali gue itu teater pertama gue berlanjut. Ya emang kenapa kalau misalnya lu gesrek dalam teater emang nggak boleh? Teater berjalan sebelum teater gue
juga udah punya beberapa lagu favorit kayak Machikado no Oh iya, Party, jadi banyak. Machikado no Party itu sebenarnya pengecualian karena gue ngosiin nih, gue reveal sedikit aja kali. Gue ngosiin Baby itu udah sering gue ceritain juga. Ada salah satu fancam kayaknya dari channel Bang TG, itu ada salah satu fancam Machikado no Party. Sebenarnya fancamnya Desi seinget gue, tapi di situ ada momen Baby lucu banget. Pas gue lihat momen itu gue kayak oke, mulai hari ini Oshi gue Baby dari video itu kebetulan. Jadi gue seneng banget sama Machikado no Party. Kalau misalnya gue ditanya lagu JKT favorit favorit lo apa guys, Machikado no Party gitu. Sampai sekarang sebenarnya. Dan sebelum gue nonton Saka Agari di Sonichi gue teateran ini juga, gue udah riset gitu lagu-lagunya apa aja dari M1 sampai M16 tuh lagunya apa aja dan bentuknya kayak gimana. Jadi gue nggak terlalu kaget banget gitu. Emang wota riset gue nih. Sakagari, Saka eh, Agari. berpura-pura dan kepalsuan. Oh itu juga lagu Tapi enak tuh, setelah full. teateran, gue Ah, ada tambahan judul beberapa lagu Jepangnya favorit apa ya? kayak Mushino Ballad. Wah, semua gue tulis guys akhirnya. Gue nulis Enron, Banyak ya favoritnya, Enron semua lagu gue Sakagari suka banget. favorit Ini gue. ada Baby ya, ini Ya ini salah emang lagu Sakagari itu satunya setlist Baby. favorit gue sih Gue basically. suka sama lagunya, lagunya juga enak sih. Ya, Terus sebutin semua Etenori guys. Requiem itu Eteno gue juga Requiem tuh suka lagu lagunya lagu sebagai tersembunyi itu. bintang jatuh yang egois. Ya, Udah, oke. itu doang. Oh, sama To Be To be Continued gue juga continue. suka. To be Nah, continue tuh di teater ya pertama jelas kali lah ya. gue ini To be continue tuh lagu wajib wota kalau misalnya selesai acara ya. Gue ngomong lagu wajib wota. Dulu tuh Rangpren sering banget pakai lagu To be continued untuk menyelesaikan entah showcase dia atau live stream dia gitu. Kenapa gue bawa Rangpren lagi sih? cukup spesial karena maksudnya nggak spesial Cukup kan spesial. biasanya cuma Kenapa kayak nih? cukup wah ada beberapa event maksudnya yang Apa tuh? nggak biasa terjadi. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana sih? Gitulah. Jadi di teater pertama gue ini Hmm? nih salah satu member K3 yaitu Helisma Putri. Oh iya. Dia merayakan Berapa ya? Berapa show ya? 100 100 show ya? 100 show-nya. Guys, ini 100. bahkan Jadi gue make ini loh, makein hashtagnya Eli on fire. Berarti waktu itu fanbase Eli Smiley ya, pakai pakai hashtag Eli 00 Eli 100 on fire. Ini adalah video berapa tahun lalu? 3 tahun lalu Eli 100 show. Gue pengen nanya sekarang Eli udah berapa show guys? Gila, keren banget ya. gua dapet ini pas keluar teater. Dapat apa guys? Tahu kelihatan Oh, ini dapat itu kayak masih ada foto deh Eli. di situ. Gue simpen Sama itu. satu lagi ini. Apa itu? Oh, Eli itu 100 adalah on stiker yang gue pakein di gitar gue tuh, masih ada tuh sampai sekarang. Stikernya udah agak sedikit rusak sih, tapi setidaknya nggak serusak stiker yang satu lagi tuh. Fanbase Lala tuh waktu itu udah hancur tuh. file. Oh ya, sebelum sebelum keluar itu ada high touch. Ada Di high touch. ini, Oh my sebenarnya salah satu god. hal yang gue paling tunggu-tunggu. Salah satu Satu hal yang paling gue tunggu tunggu. karena satu-satunya cara Salah satu cara, sorry bukan salah satu cara. berhubungan maksudnya face to face, Face to secara face. tos-tosan gitu. Ya waktu itu masih ada high touch juga. Ya bener juga apa yang Bagas katakan di 3 tahun lalu ini bener gitu. High touch adalah salah satu cara untuk kita kalau misalnya nggak diwaro di dalam teater ya kita bisa diwaro pas lagi high touch, pasti diwaro pas lagi high touch itu. Ya kecuali kita walk out duluan sih yang nggak dapat high touch, beda beda cerita kalau itu. Sama member-member itu salah satu hal yang gue paling tunggu. Sama gue Nah, juga tapi gue juga nunggu sampai sekarang kok nggak dibalik-balikin. di, di high touch pertama gue ini gue agak sedikit tegang, gue agak takut. Kenapa nih tegang? Sama Oshi gue sendiri. Oke, gue inget kenapa gue takut. Karena Kita biarkan dia cerita dulu. Gue pas lagi high touch tuh member pada kayak senyum doang. Ya iya sih, gue sebenarnya pengen salaman. Maksudnya gimana sih kayak tos doang, gue sebenarnya begini doang. Member pada tos-tosan. Tos-tosan ya, memang. Tapi kebanyakan member yang gue tahu dan yang gue demen itu pada diem, pada senyum doang kan, gue jadi takut. Tai lu guys. Oke, maksudnya memang gue inget kok perasaan ketakutan gue waktu itu karena waktu itu gue belum socially awkward sekarang sih, tapi lagi-lagi gue minta maaf karena sebelah ada renovasi rumah, jadi ada dakduk-dakduk. Tapi memang yang gue rasain waktu itu mungkin lebih ke anjir ini member JKT48 ya jatuhnya mereka tanda kutip artis gitu ya, jadi agak-agak minder artis yang gue suka gitu. Ya sebagaimana gue ketemu youtuber zaman dulu ya kayak ya Tara Arts kayak Pokopau gitu-gitu kan kayak anjir agak-agak takut gitu. Kecuali Bang Ewing sih, kalau Bang Ewing kalau Bang Ewing sih udah lah nggak usah ceritain Bang Ewing. Apa kabar Bang? Eh ya jadi itu yang gue rasain kenapa gue takut terutama sama Baby gitu kan, somehow tuh mungkin yang gue rasain adalah mereka tuh udah pada capek gitu, udah joget ngomong selama 2 jam lebih, sedangkan itu harus masih ketemu watak lagi, harus high touch lagi gitu, jadi kayak agak
Nggak enak juga kadang. Somehow tuh ada perasaan tersendiri gitu gue. Terus Kenapa nih orang? terutama Oshi gue, Ini aduh, dengerin. terutama baby gitu loh, baby kayak senyum doang gitu. Senyum doang. Ya iya. Ya, emang lu mau baby ngapain anjir kalau nggak senyum doang? Itu senyum doang aja udah maksimal gitu loh. Orang abis joget. Ya gue marah sama diri gue sendiri. Nggak takut sih, cuma kayak gimana ya? Gimana? Ya gitulah. Ya gitulah, apa nggak dijelasin? Sama Oshi kalian, kecuali kalau Oshi kalian emang kayak Apa? seru, ya baby bukan berarti nggak seru Ya, ya. parah. Maksudnya dia kan Baby emang nggak udah seru dewasa kan. Iya dewasa Dan udah dia tua udah sih emang ngomongin Baby. juga waktu handshake event di Oh, handshake event kan di bukan Surabaya. handshake event pak, itu anniversary anjing, 8 anniversary. Apaan? Iya iya, ya elah. Itu anniversary itu. Eh, dan ternyata pas gue Sonichi Theater tuh Baby udah ngumumin grade gitu. Gue baru ingat sekarang nih gitu. Ternyata waktu itu JKT48 masih one. Seingat gue tuh pas gue ngidol pertama kali 2019, itu setelah Ribus itu udah di ujung tanduk, abis itu mereka kan ada album baru Joy Kick Tears yang ada Otonaresha dan teman-temannya termasuk Saka Agari dan Haikuri Calendar dari tim T. Habis itu mereka ganti jadi JKT1 ini. JKT1 itu seinget gue sebelum Restruct deh. Ya nggak sih, sebelum Restruct tuh seinget gue. Berakhirnya ya maksud gue. Dia udah ngomongin grade. Ya. Gue sekarang mau ngomongin kekurangan yang gue alamin saat Kekurangan? pertama kali teateran. Oke, kita dengerin kekurangan ya guys. Pertama kali teater JKT48. Oke, apa kekurangannya? Dikit sih, nggak banyak kekurangannya, cuma Ya banyak juga nggak masalah kok. Pertama, gue di row 5 Di row dapet 5. kursi yang sedikit melewat. Oh iya Gak benar. tahu, dia bukan gara-gara gue badannya gede, enggak. Maksudnya Mungkin bisa pas jadi pertama seperti kali itu guys. Kenapa lu jadi nyalain Jot begitu? Dikit-dikit Jot salah, dikit-dikit salah. Mau nyalain Jot lu anjing. Bisa jadi gara-gara lu keberatan. Jadi nggak kuat kan kursinya. Enggak juga sih, tapi waktu itu emang kursinya melewat anjir. Maksudnya kayak nggak layak pakai gitu loh. juga udah begitu. Jadi gue ngeri selama teater itu gue kan kursi. Dan apalagi waktu itu tuh masih beneran sempit gitu loh. Kalau sekarang ya udah mulai sempit lagi sebenarnya sekarang. Cuma dulu tuh ya bener-bener sempit karena kan belum ada pandemi, semua orang bisa masuk gitu. Ini beberapa bulan sebelum pandemi by the way. 2 bulan sebelum pandemi apa. Semua orang masih bisa masuk dan kita bener-bener deket-deketan gitu. Jadi kaki ketemu kaki, lutut ketemu lutut. Begini, kursi yang ini selalu. Jadi yang satu begini itu ada agak sedikit bengkok ke sini. Makanya gue harus tendang ke tak gini. Kaki kursinya tuh kadang harus gue benerin sendiri gitu. Gitu. Gue takutnya pertama kali teater masa jatuh di kalangan orang banyak kan gak lucu. Lucu Kedua, sih. Bakal lucu sih itu. Cukup krusial karena elemen ini adalah elemen pentingnya. Apa elemen apa ini? Oh, speaker. Speaker di teater sangatlah kenceng sehingga kita dengerin dulu. Beberapa lagu itu sakit. Itu kejadian sampai sekarang. Beberapa lagu gue harus mastiin kuping gue nggak apa-apa kayak gini. Kuping agak pengang sih. Gue akhirnya setelah gue mendengar beberapa saran dari teman-teman gue yang memang merasakan hal yang sama, sarannya adalah pakai earphone. Gak usah dicolokin dan gak usah dinyalain lagu di earphone-nya, cuma pakai aja dulu untuk sebuah tamengnya lah, tameng kuping lu gitu. Ntar lu ini azan dulu nih guys, gue mau pause dulu ya. Oke, karena video ini tadi gue males edit, tadi gue pause dulu karena ada azan. Kita lanjut guys. Gue nggak apa-apa kan gitu. Kayaknya setelah ini gue harus apa tadi? Oh iya, tadi ngomongin earbud ya. Ngomongin ya earphone, sumpulan kuping. Betul. Oh ya, sebelum masuk teater gue juga sempet ketemu teman-teman dari 27. Kalian pasti tahu lah kalau kalian emang suka JKT gitu kan. Mereka juga bahas JKT. Tuh guys, ada yang tahu nggak 27? Saya sih tahu, saya kenal. Saya tahu cerita-ceritanya. Tapi ya gue sebelum itu ketemu mereka kayak lucu aja gitu. Karena lucunya adalah sebelum gue jadi wota, gue udah ketemu mereka sebagai stranger gitu loh, acquaintance aja gitu. Ketemu sebagai profesional malah, karena waktu itu gue sebagai mahasiswa dan Kak Tio masih sebagai narasumber dan Kak Tommy sebagai orang lewat waktu itu. Ketemu depan teater, kayak lucu aja gitu jadinya. Tapi nggak tahu juga lah. 27 teman-teman dari 27 ada Mas Tommy, ada Mas Tio. Mas Tommy waktu itu. Sebenarnya gue udah kenal mereka juga dari sebelum gue ngidol. Itu sebenarnya ada ceritanya. Mungkin kalau emang kalian pengen, ntar gue bikinin cerita. Nggak usah dibikin, udah gue ceritain barusan. Emang pengen dengerin cerita-cerita lebih mengenai
gua ngidol tuh gimana gitu loh. Karena di ceritanya cukup unik. Oh ya, Mungkin gua itu aja. ngidol sebenarnya nggak unik-unik amat sih waktu itu. Gua ke Comic Con, basically ada Zara, Comic Con 2019 ada Zara, gua kepoin Zara. Oh lucu ya, ya udah gua nonton Everyday Katyusha yang dance version. Oh lucu, semuanya lucu. Lagunya juga enak, Everyday Katyusha lagi. Gua nggak salah milih dong. Ya udah gua ulik semua JKT48 sampai detik ini. Review gua, ya keseluruhan teater ini Kenapa? sangat berkesan sih karena Oh sangat, sangat oh berkesan ya ada sama yang cewek gua. MVP juga, MVP Oh, yang waktu itu berapa ya? MVP ya. 200, 300 sama 400 tadi orang. Gue lupa orangnya siapa lah pasti. MVP-in Nge-MVP-in. Rahel. Rahel ya, karena gue ingat waktu itu Rahel tuh udah ngumumin grade dan dia kayaknya mau last show, seinget gua ya. Enggak. Siapa? Kedua itu Gracia dan yang Oh, ketiga Gracia. Vini. Vini. Oh, Vini juga. Jadi Vini ya, juga udah mau last show, seinget cukup gua. inilah cukup pengalamannya banyak gitu loh di teater pertama. Jadi Ya. bagi yang apa ya? Bagi yang penasaran kenapa gua ngidol, kenapa gua ngikutin JKT48 secara Kenapa? tiba-tiba. Tiba-tiba, Gua juga ya. sebenarnya selama hidup gua nggak mikir bakal kayak gini. Oh iya, Tapi sama, itu, sama. ntar, itu video terpisah. Sama. Tapi waktu lebih ke fase gua ngidol 2000 awal-awal, gua masih nggak nyangka kayak anjing kenapa gua jadi wota gitu. Tapi kalau sekarang kayak, ya gua rasa emang udah jalan hidup jadi wota anjing. Ini kayak gue beberapa tahun kemudian liat video ini kayak apaan sih jalan hidup gitu. Tapi ya intinya gitu lah gue. Aman kan, gue lagi pakai kaos jelek banget ya soalnya. Oke, itu aja dari gua. Mau Itu subscribe aja. silakan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, unsubscribe silakan. Nah ya, gue waktu itu udah gak terlalu peduli isu sama subscriber. Maksudnya bukan gak peduli. Lu kalau mau subscribe silakan. Kalau nggak mau subscribe juga gak masalah gitu. Sampai sekarang malah jadinya gue. Karena kayaknya konten gua ke depan bakal berubah. Iya, Dan gua juga dan mungkin berubah. bakal buat video tentang kenapa gua nggak pernah bahas tentang tokusatsu lagi. Nggak gue. Jadi bagi yang Oh apa nih? Dan gue nggak pernah ngomongin kenapa gue nggak bahas tokusatsu sih. Kalau lu penasaran kenapa, jawaban singkatnya ramean JKT viewers gue udah segampang itu. Ini gue pengen lihat kenapa nih? Kenapa ada belum tahu, yang gua belum tuh tahu? sebenarnya udah diwaro beberapa member, Tai. tapi nggak dipublikasikan. Ada di Instagram gua, kalau mau lihat di sini ada. Ada, namanya ya kan. ada. Iya, waktu itu sama Nadila. Ada satu Sama Nadila guys, waktu itu iya, dan JKT48 adalah salah satu hal yang bikin gue balik main gitar, ya, dan gue mendalaminya. Gitar maksudnya jadi lebih fasih main gitar gitu. Ya kan gue belajar dari chord tutornya Mas Rang juga gitu. Ya, dan lagu pertama gue yang bikin gue balik main gitar adalah Otona Resha. Lucu ya? ini, Apa nih? Gue mau nunjukin apa? atau kelihatan nggak? Nah itu dia. Waktu itu gue bukan diwaro sih, maksudnya gue di reply sama Kila, udah gitu aja gue nanya. Dan masih ada, itunya masih ada. Agak sulit gue nunjukinnya, tapi yang pasti masih ada itu. Perintannya masih ada, masih gue tempel. Dari kamar yang gue yang lama sampai kamar gue yang baru, masih ada guys. Oke, sepertinya videonya habis ya, nggak ada apa-apa lagi kan. Ya, dan itu adalah, gue sebenarnya penasaran aja sih. Waktu itu gue pas pertama kali teateran tuh kayak gimana sih, dan gue sekalian aja gue kontenin. Mungkin gue marah-marahin diri gue di tahun 2020 tuh, yang masih polos itu. Sekarang gue udah di fase yang ya udah ngalir aja. Gue udah 3 bulan gak teateran by the way guys, karena satu dan lain hal, dibaca nggak ada duit. eh jadi ya, dan gue berusaha untuk apply untuk Jumat ini karena itu STS Lin ya. Ya udah itu aja. Thank you guys. Gimana sih penutupan gue? And thank you. Ini nggak gue edit by the way, jadi males. Gue malas ngedit juga.